Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Haji Surasandi, guru fikih di MTS Negeri 5 Majalengka. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dan jabatan di LPTK IAIN Langsa Aceh, batch 1 tahun 2025-2026. NIM 1072-025-10725. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi sholat Jumat melalui pendekatan problem based learning sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat belajarnya? Oke, baik. Bapak akan absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Agnia. Kenapa Agnia? Sakit. Terus siapa lagi? Nurul. Nurul kenapa? Nah, ada lagi yang tidak hadir? Laki-laki? Hadir semua ya? Nah, semuanya laki-laki hadir dan perempuan mungkin Agnia sakit dan Nurul sakit. Oke, sebelum itu kita doakan dulu semoga yang tidak hadir dikarenakan sakit mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? April, silahkan April ya. Berdoa dipimpin oleh April. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasilan. Baik, mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah memberikan kepahaman kepada kita di dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, yaitu ilmu pelajaran fikih pada kesempatan hari ini. Oke, untuk pembiasaan hari ini kita akan bacakan dulu surah pendek di dalam Al-Quran. Kita bacakan surah An-Nas. Kita baca bersama-sama dari mulai ta'ud. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik ya. Untuk menanamkan jiwa nasional kita akan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Untuk nyanyi Indonesia Raya silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Dan untuk dirijennya silahkan Bapak ambil Opi ya. Opi silahkan ke depan.
Sebelum belajar, silahkan kalian periksa dulu kerapihan kalian. Baju kalian barangkali ada yang masih dikeluarkan, silahkan rapihkan. Ya, dan barangkali ada di bawah meja kalian ada sampah atau apapun, silahkan kalian buang dulu. Ya. Udah ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelajaran sholat berjamaah. Oke, sholat berjamaah. Masih ingat apa itu pengertian dari sholat berjamaah? Oke, silakan. Apa pengertian dari sholat berjamaah? April, silakan. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Oke, itu sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian apa namanya? Sholat munfarid. Suka kalian melaksanakan sholat? Suka. Suka melaksanakan sholat berjamaah? Alhamdulillah ya suka. Wajib untuk laki-laki harus melaksanakan sholat berjamaah. Utamanya sholat berjamaah di masjid. Baik, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar materi tentang sholat Jumat. Ya, sebelumnya Bapak mau tanya dulu apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu tahu tentang sholat Jumat? Sholat Jumat itu sholat 2 rakaat boleh ya. Apalagi selain itu? Nah, sholat yang dikerjakan untuk laki-laki boleh ya. Itu sholat Jumat boleh. Oke ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bapak akan tuliskan di sini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah menjelaskan ketentuan dan tata cara. Apa yang kedua? Bacakan lagi. Siswa dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Nah, yang ketiga adalah mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum melaksanakan sholat Jumat dengan baik. Yang kedua, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang ketiga, mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Itu adalah sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti akan Bapak putarkan videonya dan kalian simak baik-baik. Dan setelah itu dengarkan juga apa yang kalian dapatkan nanti di dalam video tersebut. Ya.
Sudah kalian simak? Oke, kalau sudah, Bapak akan bagi kelompok kalian masing-masing kelompok yaitu 4 orang ya. Nah, Bapak bagi kelompok yaitu kelompok 1 diketuai oleh Galia ya. Yang kelompok 2 diketuai oleh April, kelompok 3 diketuai oleh Syifa, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu diketuai oleh Adit ya. Oke, akan Bapak bagikan. Nih, silakan kalian buat kelompok dulu, silakan gabung bersama kelompok masing-masing. Bagi kelompoknya, setelah itu Bapak akan bagikan lembar kerja untuk kalian diskusi. Dan silakan kalian nanti diskusikan video yang sudah kalian simak tadi ya, video pembelajaran tentang sholat Jumat tadi. Kelompok 2. Silahkan kalian diskusi tentang video pembelajaran sholat Jumat yang sudah kalian simak tadi, diskusikan bersama teman kelompok kalian. Silahkan. Untuk bahannya juga bisa kalian lihat di buku paket yang sudah ada pada meja masing-masing. Silakan kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya. Ada yang sudah siap untuk mempresentasikannya? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Kelompok 2 dulu silahkan. April ya. Semuanya ke depan. Silahkan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan. Bagus sekali untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan hasil presentasi kita. Terdapat dalam surat apa dan ayat berapa dalil tentang perintah salat Jumat? Surat dan dalil tentang salat Jumat ada pada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 62, surat ke-9. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, semuanya alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sudah paham semuanya tentang materi sholat Jumat hari ini? Nah, sekali lagi Bapak tanya, sudah paham semuanya tentang materi sholat Jumat hari ini? Sudah, alhamdulillah. Apa ada masalah materi tentang sholat Jumat yang akan kalian tanyakan pada hari ini? Apa hukum sholat Jumat bagi perempuan? Oke, hukum sholat Jumat bagi perempuan. Barangkali ada yang bisa jawab, silakan dari kalian. Siapa? Adit? Tapi tidak dianjurkan untuk perempuan. Oke, bagus sekali ya jawaban Adit, bagus sekali. Hukum sholat Jumat bagi perempuan yaitu adalah hukumnya mubah ya, tapi ya boleh ya, tapi tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan ya. Di sholat Jumat kali ini kita akan simpulkan bersama-sama ya. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah khutbah pada hari Jumat di waktu duhur. Adapun ketentuan dalam sholat Jumat diantaranya yaitu adalah apa saja ketentuan sholat Jumat itu? Yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat. Apa saja syarat wajib sholat Jumat itu? Syarat wajib sholat Jumat itu adalah Islam. Ya, orang Islam wajib melaksanakan sholat Jumat. Orang Islam yang sudah dewasa. Terus yang kedua adalah baligh. Orang yang baligh. Baligh itu orang yang sudah dewasa. Ya, orang yang sudah pernah mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan, orang yang sudah haid. Ya, itu adalah syarat wajib sholat Jumat. Yang ketiga apa? Berakal, ya, berakal, tidak gila, wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya sehat, ya, orang sehat wajib melaksanakan sholat Jumat tanpa terkecuali, ya, kecuali ada udur atau ada halangan, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, yaitu sholat Jumatnya diganti dengan duhur. Kalau duhur harus, kalau sholat harus ya. Kalau sholat Jumat bisa, kalau ada halangan ya bisa diganti dengan sholat duhur. Yang selanjutnya apa? Laki-laki. Laki-laki sudah pasti. Laki-laki yang sudah dewasa wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau perempuan tadi hukumnya apa?
Mubah. Mubah itu adalah boleh ya, boleh melaksanakan. Apakah perempuan kalau sudah melaksanakan sholat zuhur itu, sholat Jumat itu harus sholat duhur lagi? Tidak ya, tidak. Karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Itu pun kalau melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir, penduduk tetap. Maksudnya adalah orang yang tidak sedang bepergian. Ya. Selanjutnya ketentuan sholat Jumat yang selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat itu adalah dilakukan di tempat-tempat yang menetap atau dilakukan di masjid, ya, di musola, di langgar. Kalau zaman dulu di langgar, ya, ada langgar itu adalah sama dengan musola kalau sekarang, ya. Terus di mana lagi? Di surau, ya. Kalau zaman dulu surau ada, ya. Surau itu sama dengan masjid. Yang selanjutnya syarat sah sholat Jumat itu apa? Dilakukan pada waktu duhur. Yang keempat, dikerjakan secara berjamaah. Yang selanjutnya apa? Dikerjakan setelah khutbah 2 kali, ya. Jadi bedanya antara sholat Jumat dengan sholat Id itu kalau sholat Jumat dikerjakan sholatnya setelah khutbah. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Oke, ketentuan selanjutnya. Sunnah sholat Jumat, ya. Sholat Jumat itu apa saja? Mandi sebelum kita berangkat, sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, ya, yang paling bagus kalau ada, ya. Terus yang selanjutnya, memotong kuku dan mencukur kumis kalau yang punya kumis, ya. Dan memotong kuku pasti ada kuku, ya. Terus yang selanjutnya, memakai wangi-wangian, menggunakan parfum, ya, parfum, ya. Sebelum berangkat gunakan dulu parfum. Terus jadi sebelum duduk pas datang ke masjid itu kita laksanakan dulu sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran atau zikir, ya. Jangan ngobrol, ya, ketika waktu sholat Jumat belum dimulai, kita jangan ngobrol-ngobrol. Lebih baik kita zikir, membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat. Oke, baik. Sampai di sini paham semuanya? Alhamdulillah. Kerja kalian, ya, untuk kalian isi dengan baik sebagai evaluasi kalian. Apakah kalian sudah paham atau sudah mengerti atau belum tentang materi sholat Jumat pada hari ini? Nah, ya, sok silakan kalian isi soalnya, jawab. Silakan kalian kerjakan.
Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan kalian kumpulkan ya. Ambil. Oke, alhamdulillah materi tentang sholat Jumat hari ini sudah selesai. Dan untuk minggu depan kita akan coba mempraktekkan. Dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.